Dagingnya ada di sini. Ayo makan paha ayam besar. Kenapa kamu begitu tidak sopan? Ronan, sama seperti dulu. Aku tidak mencoba makan. Nasi ini beracun. Kamu sama sekali tidak boleh memakannya. Ruonan, apa maksudmu dengan itu? Siang tadi aku melihat kakak menuangkan paraquat ke dalam tempat beras. Ini beracun di sini. Jangan dimakan. Apa ada pestisida di nasi ini? Jangan dengarkan obong kosongnya. Nasi beracun dari siang tadi. Sudah kubuang semuanya. Nasi yang tersisa sudah kucuci sangat bersih. Pasti tidak akan ada masalah. Tapi itu pestisida. Hei Tianqi, apakah aku akan menyakitimu? Pestisida sedikit itu sudah kucuci berkali-kali. Sudah lama dicuci bersih. Tapi itu pestisida. Meskipun kamu hanya makan sedikit, kamu tetap akan keracunan. Aku harus membuang nasi ini saja. Kau anak ini, tidak bisakah kau mengerti apa yang kukatakan? Nasi ini sudah dicuci bersih dan tidak beracun. Kurasa kau hanya mengamuk. Mundur. Anak nakal ini tidak tahan melihat adiknya makan nasi. Dia cemburu dan iri. Aku tidak. Biar ku beritahu. Tianqi satu-satunya pewaris keluarga Shan. Jangan berani-beraninya punya ide licik. Apa kau mendengarku? Cepat berdiri di pojok. Ibu, aku tidak cemburu pada kakak. Hanya saja nasi ini benar-benar beracun. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Pergi makan. Pergi makan. Satu ember nasi ini benar-benar tidak bisa dimakan. Gadis sialan. Kamu sudah keterlaluan. Dan sekarang kamu bahkan berani menghancurkan makanan keluarga. Tianqi saat ini sedang dalam masa pertumbuhan. Jika dia kelaparan sampai sakit, bisakah kamu menanggung tanggung jawab ini? Gadis baik, apakah kau sudah gila? Apa kau tahu berapa harga seember nasi ini? Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Beginikah caramu membalasku? Apakah karena ibu biasanya terlalu baik padamu? Kau hanya harus keras kepala di sini. Ibu benar-benar ada racun di makanan ini. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Nenek kakak perempuan jahat. Tianqi sangat lapar. Tianqi, apakah karena aku biasanya terlalu baik padamu? Tujuh kesayanganku. Jika dia lapar, aku akan memukulmu sampai mati. Kamu semakin kurang ajar. Hari ini kamu harus dihukum. Masuk, kamu lebih baik bersandar dengan benar. Mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Benar-benar ada pestisida di makanan ini. Jangan pukul dia lagi. Jika kau memukulnya lagi, hal buruk akan terjadi. Pukul dia sampai mati. Ini untuk memberontak. Mari lihat, apakah kamu berani melakukannya lagi? Berhenti memukulnya. Tianqi belum makan. Ada 2 bakpao tersisa di dapur. Cepat biarkan Tianqi memakannya. Besok kita harus bangun pagi. Terlalu marah merusak kesehatanmu. Jangan tunda besok. Perjamuan promosi Tianqi. Tianqi tidak makan malam ini. Cukup makan sedikit saja untuk sekarang. Saat perjamuan promosi dimulai besok, kita akan mengadakan pesta besar. Kita akan makan ayam. Pergi. Anakku yang malang. Kenapa kau tidak bisa sedikit lebih patuh saja? Memukulmu menghancurkan hati ibu. Ibu, aku tidak berbohong. Benar-benar ada racun di makanan ini. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Cukup bicara, ibu akan membawamu mengolaskan obat. Minggir. Tetap di sini dengan patuh. Renungkan baik-baik selama 2 hari. Pergi. Ibu. Tapi Ronan dia. The film was translated and narrated by M Media. Ini nasi tadi malam. Nenek, jangan. Jika nasi itu diberikan kepada ayam, ayam-ayam itu juga akan keracunan. Jika bukan karenamu, membuat kami membuang begitu banyak nasi yang masih bagus. Kenapa kamu masih bicara omong kosong di sini? Apakah kamu ingin dipukul lagi? Nenek ayam itu untuk jamuan promosi nanti, untuk menjamu seluruh desa. Jika begitu, semua orang di desa akan dalam masalah. Sop ayam akan didisinfeksi setelah mendidih. Sedikit racun ini pasti tidak akan apa-apa. Tidak,
Suhu tinggi tidak bisa menghancurkan racun paraquat. Kamu masih bicara omong kosong di sini. Aku akan mengurusmu saat aku kembali. Tidak. Ibu juga akan minum sup ayamnya. Seseorang akan mati. Sup ayamnya datang. Hei semuanya, lihatlah. Keluarga yang benar-benar murah hati. Membunuh 20 ayam sekaligus. Mentraktir semua orang pesta. Benar. Aku dengar putrimu diterima di Universitas Kinbei. Selamat. Selamat. Selamat untuk apa? Apa hubungannya dengan dia? Hari ini adalah hari baik putraku Tianqi. Untuk mulai sekolah dasar di desa, khusus mengadakan pesta perayaan akademik ini, mengundang semua penduduk desa untuk bersenang-senang bersama. Tujuku sudah pintar sejak kecil. Dia akan mencapai kesuksesan besar. Ayo, semuanya mari kita rayakan untuk cucuku. Baiklah, pesta perayaan akademik dimulai. Mulailah makan dan minum dengan baik. Mulai. Semuanya. Semuanya sama sekali jangan minum. Supnya beracun. Bukankah itu gadis keluarga Shang? Dia bilang ada pestisida di sup ayam. Pak Tuai Shan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Jangan dengarkan omong kosongnya. Gadis ini gila. Dia bilang semuanya ada pestisidanya. Tadi malam dia tumpahkan ember beras di rumah. Hari ini dia datang ke sini untuk bertingkah gila lagi. Gadis gila ini hanya serakah dan ingin makan ayam. Dia berbohong mengatakan ayamnya beracun. Ronan, jika kau membuat masalah lagi, bahkan aku tidak akan bisa melindungimu. Ibu aku tidak membuat masalah. Sekarang di ayam ini, pasti ada residu pestisida. Benar-benar tidak bisa dimakan. Kamu bicara omong kosong. Kamu iri dengan pesta perayaan akademik Tianqi kami. Dan sengaja datang buat masalah di sini. Lagi pula, saudara-saudara, ayam-ayam ini baru saja disembelih di tempat. Mereka hidup dan sehat. Bagaimana hal seperti itu The bisa film was terjadi? Ya pasti translated tidak ada and yang salah. narrated by M. Media. Gadis kecil ini terlalu jahat bukan? Mencoba merusak pesta perayaan akademik. Pak Tuai Shan, apa yang kukatakan padamu tadi? Anak ini tidak bisa diperbaiki. Sifatnya memang buruk. Berhenti bicara omong kosong. Ibu percayalah padaku. Sama sekali jangan minum supnya. Tidak apa-apa, Ronan. Setelah semua yang kau alami kemarin, bagaimana kau masih tidak bertobat? Kamu mau ibu bantu kamu bagaimana? Putrimu ini persis sepertimu. Kamu juga tidak boleh minum sup ayam ini. Biarkan Tianqi kita minum semuanya. Tianqi, ayo minum lagi. Jangan pedulikan gadis gila ini. Semuanya bersama-sama. Mari kita minum semangkuk sup ayam ini. Dia tidak ingin kita meminumnya. Kita akan meminumnya untuk menunjukkannya. Minum. Minum. Baunya enak. Bukankah kamu bilang sup ini diracuni? Ini, lihatlah. Bukankah baik-baik saja? Bukankah begitu? Aku benarkan. Serius. Kenapa anak ini seperti ini? Dia tidak tahan melihat adik laki-lakinya berhasil. Tepat sekali. Ibu, kamu baru minum 1 teguk. Cepat minum air untuk memuntahkannya. Masih ada waktu sekarang. Cepat minum. Cukup. Berapa lama lagi kau akan terus membuat keributan? Aku tidak membuat keributan, Ibu. Masih bisa minum air dan muntah. Kamu harus minum banyak air. Aku akan mengajarimu bicara omong kosong. Minggir. Ibu, Aku akan mengajarimu bicara omong kosong. Aku akan memukulmu sampai mati, dasar pembawa sial. Perutku sakit The sekali. film was translated and narrated by M. Media. Tianqi, Nenek perutku sakit sekali. 7 kesayanganku. Bagaimana ini bisa terjadi padamu? Baiklah. Di dalam sup ayam ini, benar-benar ada pestisida. Dasar nenek tua. Berani meracuni. Kamu berani menaruh racun di sup ayam. Kamu mencoba membunuh demi uang. Aku akan memanggil polisi menyuruhmu ditangkap. Kamu sangat kejam. Tolong. Cepat panggil dokter.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu, bukankah kamu bilang itu baik-baik saja? Aku benar-benar tidak meracuninya. Nasi beracun itu, ayam-ayam memakannya dengan baik. Lagi pula, bukankah mereka bilang, darah ayam bisa mengusir kejahatan? Semuanya cepat ambil air untuk memuntahkannya. Masih ada waktu cepat. Cepat. Bawakan air untuk cucuku. Cepat bawakan padaku. Apakah kamu harus menunggu kami? Meracunimu sampai mati baru kamu senang. Tujuh kesayanganku. Minum lagi. Minum sedikit lagi. Nah, Apa yang kamu lakukan? Dia akan tersedak seperti itu. Enya, sedang apa kamu? Jauhi adikmu. The Apa kau film was mencoba membunuhnya translated lagi? and Tianchi. narrated by N-Media. Hei Pianchi, Apa yang kamu lakukan? Kamu akan mencekiknya sampai mati. Suruh semua minum dan muntah air. Cepat-cepat. Cepat minum air. Tianchi, kau tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Dokter, apakah mereka baik-baik saja? Untung dia cepat beritahu semua minum air. Kalau tidak, akibatnya akan tak terbayangkan. Berkat gadis kecil ini, kalau tidak, akibatnya akan tak terbayangkan. Shang Qiuze, dasar nenek tua. Kamu benar-benar membuat kami minum sup ayam yang direndam pestisida. Apa niatmu? Tepat sekali. Dan untuk berpikir kami dengan kebaikan hati. Datang untuk menyumbang uang untuk cucumu. Beginilah caramu menyakiti kami. Kembalikan uang kami. Ganti rugi kami. Ganti rugi kami. Semuanya harap tenang. Ibuku sudah tua. Penglihatannya mulai kabur. Aku minta maaf atas nama ibuku ke semua orang. Apa gunanya permintaan maaf? Aku hampir kehilangan nyawaku. Ganti rugi kami. Bibi kedua. Apakah kau mengincar harta keluarga kami? Kau takut keluarga kami membagi harta. Kau ingin membunuh kami dengan pakan beracun. Kau pembawa malapetaka. Jika kau tidak memberi kami ganti rugi, aku akan panggil polisi. Bikin kamu ditangkap. Baiklah, apakah kau mencoba membunuh semua orang di desa kami? Kau nenek tua. Bagaimana bisa hatimu sehitam itu? Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku tidak tahu masalah ayam itu. Aku The sudah film was ingatkanmu pagi ini. translated and narrated by Tahu, N-Media. kau bicara omong kosong. Kau tidak pernah ucap apapun. Dia hanya seorang gadis yang sudah mati. Dialah yang ingin membunuh kalian semua. Pagi ini, saat kamu memberi makan ayam, aku memberitahumu. Ayam makan nasi berparaquat. Jadi mereka pasti beracun juga. Kamu bahkan bilang aku ikut campur. Sekarang setelah sesuatu terjadi, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Kau nenek tua. Kau jelas tahu itu beracun. Kau biarkan kami makan itu. Bibi kedua, kau panggil semua warga desa ke sini. Apakah kau mencoba membantai seluruh desa? Kau nenek tua. Kau jelas mencoba membunuh demi uang. Aku tidak tahu akan berakhir seperti ini. Kita semua adalah sesama warga desa. Mengapa aku akan menyakitimu? Cucumu. Jelas sudah mengingatkanmu. Namun kau masih mencelakai kami. Dan sekarang kau bilang tidak tahu. Beri kami ganti rugi. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku mohon padamu. Tolong jangan panggil polisi. Tolong jangan panggil polisi. Ini. Ibu, apa yang kau lakukan? Mataku sudah rabun karena usia. Aku benar-benar bingung. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku tebus dengan kematianku. Tolong ampuni keluarga kami. Warga desa sekalian, ibuku. Dia sungguh tidak sengaja. Dia sudah tua. The film Dan was pikirannya tidak translated tajam. and Aku akan narrated by N-Media. bersujud minta maaf pada semut. Kakak kedua. Sudahlah, jangan bersujud lagi. Kita semua warga desa di sini. Dan tidak ada yang ingin memperbesar masalah ini. Tapi hari ini, apa yang terjadi hari ini? Kau harus jelaskan kepada semua orang. Tepat sekali. Setidaknya kau harus membayar ganti rugikan. Baiklah, aku akan memberi ganti rugi. Aku pasti akan pergi dari pintu ke pintu, ke rumah kalian, untuk mengganti rugi. Cepatlah. Lihat berapa banyak ganti rugi untuk warga desa. Menyelesaikan pembayaran dengan jelas, dan bagian kontribusi kami. Selesaikan juga bagian kami dengan jelas. Kembalikan kepada kami.
Pergi. Kembalikan kepada kami. Ruonan. Kami berutang banyak padamu kali ini. Jika tidak konsekuensinya tidak terbayangkan. Darah campuran. Untuk apa kau mencoba pamer? Ini semua karena kau. Kau membuatku harus bersujud minta maaf satu persatu. Dan juga membayar ganti rugi. Dasar bocah nakal. Jika bukan karena kau, kita tak perlu bayar ganti rugi sebanyak ini. Tidak ada makan malam untukmu hari ini. Apakah aku lupa mematikan lampu? Bocah nakal itu. Dia hampir merusak rencana besar kita hari ini. Bajingan. Karena dia. Bagian kontribusi Tianqi. Kami tidak hanya tidak mengumpulkan apapun. Kami bayar dari kantong The sendiri. film was Aku dengar. translated and Bocah nakal narrated dari by keluarga M Sheng Media. sebelah. Menemukan keluarga calon suami. Hanya uang mahar. Mereka memberikan 100.000. Aku dengar. Sepupu jauh kami Huang Batian. Sekarang sukses di kota. Dia menjadi kepala departemen cabang grup Black Gold. Putranya Huang Runqian. Meskipun sedikit bodoh. Tapi keluarganya kaya. Bukankah dia masih mencari istri? Tapi, Ruonan dia. Ibu. Apakah kau lupa? Ruonan dijemput oleh kami. Lagi pula. Identitas Ruonan ini cukup luar biasa. Dia adalah putri orang terkaya di Yonshan. Jika kita tidak cepat menyingkirkan masalah ini, kita yang akan menderita nanti. Benar-benar. Siapa peduli dia milik siapa? Bagaimanapun kita menemukannya. Lagi pula, bisa menikah dengan pria kaya juga merupakan keberuntungannya. Jadi, ternyata aku dipungut. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga ini. Ibu kandungku sebenarnya adalah orang terkaya. Tapi apa gunanya sekarang aku tahu? Aku tetap tidak bisa melarikan diri. Aku bahkan dipaksa menikah dengan orang mesum. Aku harus melarikan diri untuk menemukan ibu kandungku. Aku tak bisa menikah dengan orang mesum itu. Sama sekali tidak. Kak, apa yang kau intip di sini? Cepat, tangkap The dia. film was Jangan biarkan dia translated kabur. and narrated by M Media. Aku harus pergi dari sini. Aku tidak bisa dijual kepada orang mesum itu. Panjat tembok ini, dan aku akan bebas. Kau mau lari? Nenek lepaskan. Aku tidak mau menikah dengan orang mesum itu. Mari kita lihat kemana kau bisa lari. Guyan. Guyan cepat datang dan selamatkan aku. Tarik aku. Cepat. Cepat Ronan. Pegang tanganku, aku akan keluarkan kamu. Guyan. Guyan, kau bocah nakal. Ini urusan keluarga kami. Urus saja urusanmu sendiri. Guyan. Lepaskan. Kalau tidak aku akan memukulmu sampai mati. Guyan. Pergi sana. Guyan. Aku akan memukulmu sampai mati bocah nakal. Pergi sana. Guyan. Turun. Tarik dia turun. Turun. Apakah aku benar-benar tidak bisa melarikan diri? Kau bocah nakal. Masih mencoba lari. Kunci dia di gudang kayu bakar. Tidak, jangan. Pergi. The film was Masuk. translated and narrated by M Media. Ayah, tolong bantu Ronan. Dia Ada apa? Apa yang terjadi pada Ruonan? dia diterima di King Bay. Apel, diterima di King Bay. Bu Kingshan. Dia adalah seorang yang berbakat. Selama bertahun-tahun di desa kami, dia masih mahasiswa King Bay pertama. Ini kabar baik. Mengapa kau begitu cemas? Putri orang terkaya Yuncheng yang telah lama hilang, juga berada di desa Gunung Phoenix, dan juga masuk King Bay. Tidak mungkin kebetulan seperti itu kan? Tapi Zhang Qiaoxi dan Zhang Donglian memaksanya untuk menikah. Ayah, tolong selamatkan Ronan. Apel, Zhang Qiaozi dan Xiang Donglian, bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Ini urusan keluarga mereka. Tidak baik kita ikut campur. Ayah, dia pacarku. Apel, pacarmu. Ikut aku menyelamatkannya.
aku bikin. Halo, Tuan Nona Muda sudah ditemukan. Apa? Benarkah? Cepat bawa aku jemput Nona Muda lalu pulang. Tuan Go, kami baru tahu sekarang bahwa Nona Muda ada di desa Gunung Phoenix. Dan dia juga masuk Universitas King Bay. Lokasi pastinya masih belum jelas. Begitukah? Dia masuk Universitas King Bay. Sekarang segera saat ini juga, pergi ke desa Gunung Phoenix cari dia. Baik, saya akan segera mengatur jet pribadi. Tidak, jangan. Kau anak durhaka. Kami bekerja keras membesarkan Emma. Dan begini caramu membalas kami. Benar sekali. Jika kau berani lari lagi, aku akan mematahkan kakimu. Ayah, aku baru saja menerima rekomendasi untuk King Bay. Tunggu aku beberapa tahun lagi. Dan di masa depan, aku pasti hasilkan banyak uang untukmu. Hasilkan banyak The uang. film was Kau gadis translated kecil. and narrated by Di mana kau akan Media. menghasilkan uang? Menikahlah dengan patuh. Dan biarkan kami mendapatkan uang mahar. Begitu caramu tunjukkan baktimu pada kami. Jika kau membiarkanku sekolah, uang yang kudapat nanti pasti lebih banyak. Masih berani membantah? Aku akan mengajarimu cara membantah. Kepala desa hari ini, berkat Ruonan. Jika bukan karena dia, warga desa kita semua akan kehilangan nyawa. Kita harus menyelamatkannya. Benar, itu orang-orang dari keluarga Shang, orang-orang yang melakukan tindakan keji. Seharusnya masuk neraka. Apakah itu Guyan? Kau datang menyelamatkanku. Sayang kecil. Ini aku. Huang Runqian. Uangnya sudah kubawa. Aku akan membawa orang ini hari ini. Baiklah, Tuan Muda Huang, jika Anda terburu-buru, anggap ini kamar pengantin Anda. Kami akan keluar sekarang. Kami tak akan biarkan siapapun mengganggu Anda. Tuan Muda Huang, silakan bersenang-senang. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Memang kau ayahnya, yang tahu cara menangani masalah. The film was translated and narrated Ayo by pergi. Media. Tuan Muda Huang, panggil kami jika Anda butuh sesuatu. Pergi. Sayang kecil. Kudengar, kau baru saja masuk Universitas King Bay. Seorang mahasiswa berprestasi. Ayo ajari aku bahasa Inggris. Pergi kau cabul. Keluar. Ya sudah, teriak saja. Berteriak sampai serak pun tidak akan membantu. Aku paling suka mahasiswi. Huang Runqian, kalau kamu lakukan itu sudah melanggar hukum, tahu nggak? Melanggar hukum. Di desa Gunung Phoenix. Aku adalah hukumnya. Apapun yang ingin kulakukan, begitulah jadinya. Siapa yang berani mengendalikanku? Sayang kecil. Hari ini, kau hanya akan patuh berkompromi. Layani tuan mudamu ini dengan baik. Dan akan ada banyak keuntungan untukmu nanti. Buka pintunya. Biarkan aku keluar. Berhenti berteriak. Pintunya sudah terkunci. Nenekmu mengambil uangku. Ini yang ayahmu berikan. Aku lihat hari ini. Kemana kau bisa melarikan diri? Siapa itu? Guyan, Apa yang sedang kau lakukan? Ruonan baru saja masuk universitas. Bagaimana bisa kau memaksanya menikah? Ini urusan keluarga kami. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Benar sekali. Tuan Muda Huan sudah memberikan uang mahar. Ruonan sudah menjadi anggota keluarga Huang. Jangan ikut campur urusan kami.
Ruonan adalah penyelamat kami. Kami tidak bisa hanya diam dan melihat. Mereka diintimidasi. Benar sekali, kau menjual putrimu. Itu sungguh tidak manusiawi. Benar sekali. The film was Sekumpulan orang Udin. translated and Beraninya kalian narrated menentangku by Huang M. Runqian. Media. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau berani menyentuh, bahkan satu jari pun dari Ruonan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tanya, siapa kau? Aku sudah membayar uang mahar. Hari ini wanita ini harus kubawa pulang sebagai istriku. Aku pacar Ruonan. Akan ku beritahu. Pergi cari siapa yang mengambil uangmu. Orang yang mengambil uangmu adalah nenek Ruonan. Kenapa kau tidak menikahi nenek Ruonan saja? Apa kau buta? Serang. Anak buahku. Jauh lebih banyak daripada anak buahmu. Kau berani macam-macam denganku. Hari ini aku akan membunuhmu. Kami semua warga desa. Jika bersatu pasti jauh lebih banyak. Jadi kenapa? Satu premanku setara dengan 10 orangmu. Guyan. Jadi itu kau. Kau berani mencuri wanitaku. Hari ini aku akan menghancurkan kepala anjingmu. Mari kita lihat. Apakah kau masih berani mencuri wanitaku di masa depan? Patahkan kakinya. Guyan, Di desa kami, gimana kita biarkan orang luar menindas dia? Ya selamatkan Guyan. Kalian semua dengarkan baik-baik. Dan dengarkan dengan jelas tuan muda ini. Ayahku adalah Huang Batian. Dia sudah bawa anak buahnya sedang dalam perjalanan. Mereka yang tidak takut mati majulah. Huang Batian, dia baru 12 tahun. Ketika dia masuk pusat penahanan remaja, dia berlumuran darah saat usia 17. Usia 20 tahun dia 9 kali masuk bui. Pada usia 30, dia mendominasi seluruh dunia bawah. Dia dikenal sebagai harimau gunung pengguncang awan. Seorang bos geng. Bukankah kau tadi berlagak tangguh? Ada apa sekarang? Melawanku. Kenapa kau tidak berkaca diri dan lihat dirimu di cermin? Cantik. Apa kau ingin menyelamatkan pacarmu? Kamu tepat di depannya. Buat tuan muda ini senang. Dan aku akan melepaskannya. Dasar binatang, lepaskan dia. The film was translated and narrated by M. Media. Hei kau menusukku. jika kau mendekat lagi, aku akan mati di depanmu. Ruonan, tenanglah. Kau pria tampan. Lepaskan dia. Hanya trik kekanak-kanakan. Hidup kau adalah milikku. Mati kau adalah hantuku. Silakan bunuh dirimu. Tuan muda ini belum pernah bermain sesuatu yang semenyenangkan ini sebelumnya. Kau milikku. Lepaskan dia, dasar binatang. Sayangku, hari ini aku akan biarkan kamu lihat sendiri bagaimana aku mempermainkan wanitamu. Tepat di depanmu. Berhenti. Kepala desa, kalian berdua. Jika kalian berani berbuat jahat lagi, di masa depan, kami akan menyelesaikan masalah dengan setiap rumah tangga. Ayah kau di sini. The film was translated and narrated by M. Media. Maafkan aku. Dia terlalu mirip putriku Jetty. Jetty, Gadis-gadis muda ini, bentuk tubuh mereka semua cukup mirip. Putri Anda, bagaimana mungkin dia ada di sini bersama kami? Kami adalah warga negara yang taat hukum. Tolong pembunuhan. ada apa? Kalian membunuh orang. Masih mengaku warga negara taat hukum. Aku akan pergi melihat. Tuan Bu, cepat. Diam. Jika kau terus berteriak, aku akan membunuhmu. Tuan Gu, Anda pasti salah dengar. Tidak ada siapapun di sini. Lebih jauh ke depan. Hanyalah kandang ayam kami. Itu kotor dan bau. Itu akan mengotori mata Anda.
Jangan bicara. Tapi aku jelas mendengar tadi. Seseorang berteriak minta tolong. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Gu, Anda pasti terlalu lelah bekerja. Mengalami ilusi dan halusinasi pendengaran. Bersikaplah yang baik. Ya. Tuan Gu, Anda pasti salah dengar. Di dalam sini. Itu saudaraku sendiri. Ego, apa yang kau lakukan di dalam sana? Kakak jangan masuk aku Diar. Tuan Gu, ini situasi ini. Saya takut Anda tak nyaman masuk ya. Baiklah kalau begitu. Ada apa? Mengapa pengantin wanitamu masih di sini? Dia hanya seorang gadis muda, baru 18. Dia sudah menikah, dan tidak tega meninggalkan rumah ibunya. Tapi saat ini, bukankah dia sudah di rumah suaminya? Mengapa tertunda sampai sekarang? Ini, Keluarga ini sangat tertutup. Mereka sembunyikan sesuatu dari saya. Putriku juga 18 tahun ini. Mungkinkah orang di dalam itu putriku? Tidak. Aku harus melihat pengantin wanita ini hari ini. Bagaimana kalau begini? Setelah kasih hadiah, aku akan pergi. Hei, apakah kau masih menginginkan hadiahnya? Jika kau menginginkannya, katakan sesuatu. Jika tidak, aku akan pergi. Gadis ini, Hei, kau masih mau hadiahnya? Jika kau menginginkannya, katakan sesuatu. Ini gawat. Ibu pergi. bersikaplah yang baik. Jika ibu pergi, aku benar-benar akan tamat. Bagus. Aku akan pergi mengantarkan hadiahnya. cepat kejar dia, cepat. The film was translated and narrated by M Media. Di mana pengantin wanitanya? Bukankah kau bilang dia masih di sini? Bagaimana ini mungkin? Kami sedang menikahkan putri kami. Bagaimana mungkin dia masih di sini saat ini? Omong kosong apa ini? Begitukah? Tapi tadi Tuan Huang dan orang-orangnya bilang dia masih di sini. Jika kau berani bersuara, aku akan mencekikmu. Sepertinya, pengantin wanita ini dipaksa menikah keluarga Huang. Bagaimana jika pengantin wanita itu putriku, dan dia dipaksa menikah? Tidak. Aku tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Tuan Gu, lihat. Tidak ada siapa-siapa di sini. Anda harus kembali. Aku hanya akan melihat. Cukup. Tuan Gu. Apa maksudmu? Kami sudah bersikap baik dan ramah kepadamu. Namun Anda berulang kali mencoba merusak pernikahanku. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Tepat sekali. Aku Huang Batian. Sudah memberimu cukup muka. Jika Anda terus membuat masalah, jangan salahkan aku jika aku bersikap tidak sopan. Aku tidak membuat masalah. Jika kau tidak menyembunyikan apapun, lalu mengapa tak membiarkanku lihat pengantin wanita lagi? Kenapa aku harus menunjukkannya padamu? Kau pikir kau siapa? Seseorang. Antar mereka keluar. Tuan Gu, Anda juga sudah melihatnya. Di tempat kami ini, kami sungguh tak punya orang yang Anda cari. Dan malam ini adalah malam pernikahanku. Jika Anda terus membuang waktu di sini, itu cukup tidak pantas, bukan? Maaf atas gangguannya. Bajingan.
Dia kira ibunya datang menyelamatkannya. Apakah itu berguna? Di sini, aku adalah hukum. Nenek sihir tua, di mana jalang itu disembunyikan? Di mana dia disembunyikan? Tuan Buddha Huang. Apakah menurutmu, kamu masih bisa melarikan diri dari genggaman kami? Ibuku akan kembali untuk menyelamatkanku. Dia pasti akan kembali untuk menyelamatkanku. Diam. Ibumu sudah pergi. Kamu akan melayani Tuan Buddha Huang mulai sekarang. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Sayang, sekarang kau milikku. Ibu. Ibu kau di mana? Tolong ibu. Berhenti. Kau, mengapa kau kembali lagi? Aku tahu itu. Kau punya hati nurani yang bersalah. Botol bayi itu dibuat saat putriku baru lahir. Aku sendiri yang membuatnya untuknya. Dan saat dia menghilang, dia selalu memegangnya di tangannya. Aku sama sekali tidak mungkin salah. Ibu. Ibu akhirnya datang menyelamatkanku. Ibu minta maaf. Putriku. Kau adalah putriku. Maafkan aku. Maafkan aku sayangku. Ibu terlambat. Selama beberapa tahun terakhir, sudah membuatmu banyak menderita. Tidak ada. Apakah mereka memukulmu? Ibu minta maaf. Selama bertahun-tahun ini, kamu sangat menderita. Tidak apa-apa, Ibu. Aku baik-baik saja. Maafkan Ibu, sayangku. Ini salah Ibu. Ini semua salah Ibu. Ibu dulu. Seharusnya aku tak meninggalkanmu di jalan dan membiarkanmu tersesat. Selama beberapa tahun terakhir, kamu pasti sangat menderita. Kalian semua, dulu, mencuri anakku dan menyiksanya. Sekarang, kalian memaksanya menikah. Dan, kalian tidak ingin aku menemukannya. Aku beritahu kalian, aku akan memanggil polisi. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Tuanku kami salah. Kami hanya sesaat bingung. Tolong lepaskan kami. Ya, kami hanya datang untuk menikah. Itu mereka. Mereka bilang, mereka mau mengawinkan putrinya ke keluarga kami. Kami sah. Kami menikah secara sah. Kesalahan ada pada mereka. Mereka menjual anak-anak. Ilegal. Perdagangan pernikahan. Ilegal. Jika kau ingin menangkap, maka tangkaplah mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tuanku, itu bukan urusan kami. Anak ini awalnya ditemukan di pinggir jalan. Jika dia tidak ditemukan, dia pasti sudah kelaparan sampai mati sejak lama. Kami juga tidak tahu bahwa dia adalah putrimu. Ya Tuan Bu, kami benar-benar tahu kami salah. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Kalian tahu kalian salah. Sekarang sudah terlambat. Masalah-masalah ini sudah timbulkan kerugian tak bisa diperbaiki. Aku beritahu kalian, aku akan buat kalian membusuk di penjara hari ini. Ayo pergi. Jangan bergerak. Apa yang akan kalian lakukan? Kau ingin aku membusuk di penjara? Kau harus lihat. Apakah kau punya nyawa untuk pergi hari ini? Kalian sudah salah. Tidakkah kalian tahu, jika kalian melakukan ini lagi, kalian makin memperburuk kesalahan. Huang Batian, jika kamu membiarkan kami pergi sekarang, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Apa kau menganggapku bodoh? The
Jika film aku was melepaskanmu, translated ayahku and dan aku, narrated by apakah M kami masih Media. punya cara untuk hidup? Aku memberitahumu, apapun yang terjadi hari ini, tidak satu pun dari kalian akan pergi. Xiao Qian, apa kau gila? Letakkan pisaunya. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Aku ingin mereka mati. Tidak ada yang pergi hari ini. Jika aku melepaskanmu hari ini, ayahku dan aku akan tamat. Tidak ada yang pergi. Bagaimanapun ini jalan buntu. Hari ini kita sebaiknya menyingkirkan kalian berdua. Setelah itu kita baru punya harapan hidup. Benar. Tuan Muda Huang benar. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kalau kita biarkan mereka pergi, kita hanya akan menghadapi jalan buntu. Tidak ada jalan kembali sekarang. Ayah, Halo. Apa kau menemukan petunjuk? Baiklah, aku akan segera ke sana. Ruonan. Guyan, aku ada urusan mendesak. Kalian berdua pergi ke perjamuan dulu. Aku akan segera menyusul. Baiklah. Kalau begitu ibu silakan sibuk. Kami bisa masuk sendiri. Ayo pergi. Berapa biaya ini? Hati-hati, jangan sentuh apapun sembarangan. Ini sangat mahal. Tidak apa-apa. Perjamuan ini diselenggarakan oleh ibu untukku. Kita tidak perlu takut pada siapapun. memang benar. Kau sekarang adalah putri orang terkaya. Putri orang terkaya. Kau tidak pantas. Kenapa aku tidak pernah mendengar kalau tuanku punya putri seusiamu? Memang benar perjamuan ini hanya Cukup. Pengemis tetaplah pengemis. Betapa konyolnya. Anda tidak sungguh pikir dengan cara berpakaian ini. Anda bisa cocok bukan? Apa yang kau katakan? Pergi dari pandanganku, semakin jauh semakin baik. cukup. Apa kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa Anda. Siapa berani ganggu pesta dia pembuat onar. Penjaga. Seret mereka berdua keluar. Dan patahkan kaki mereka. Jangan, aku punya cara untuk membuktikan bahwa aku benar-benar putri orang terkaya. Siapa ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Ibu. Bibi. Bibi ini bagus sekali aku. Pergi. Siapa itu? Hanya pengemis malang. Pergi sana. Bagaimana bisa kau memperlakukannya seperti itu? Ini pesta sambutan keluarga yang ibunya buat untuknya. Ini bukan tempatmu untuk bertarung. Menerima kerabat. Jangan kira menyambut kerabat berarti kau bisa cocok. Bagaimana aku tidak tahu kakakku punya anak seperti kamu? Bibi, sungguh aku bukan pengemis. The Aku film sungguh was putri Gubiking. translated and Dia yang narrated mengirimku by ke sini. M-Media. Aku bahkan punya foto Bibi bersamaku. Lihat Bibi. Anak perempuan kakakku. Kau benar-benar gila. Kau tahu berapa banyak orang ingin mengakuiku? Membawa foto untuk mengaku kerabat. Kalau begitu semua orang bisa ngaku saudara. Bocah nakal. Satpam. Usir dua orang ini dari sini. Tunggu, Kenapa kalian belum mengusir mereka? kakakku akan segera datang.
Tangkap dua orang itu. Jangan biarkan dua pengemis ini pengaruhi kakakku. Pergi. Ya, Nak, ikut aku. Mari kita beri pelajaran yang pantas pada dua pengemis itu. baik Ibu. Masuklah. Guyan. Hei Guyan. Awasi mereka berdua untukku. Kakakku akan segera tiba. Dan aku harus keluar untuk menyambutnya. Pastikan mereka tidak kabur. Apa kau dengar aku? Ibu tenang saja. Bahkan lalat pun tidak akan lolos. Aku mohon padamu. Aku sungguh putri orang terkaya. Tolong biarkan aku keluar. Guyan kepalanya terluka. Aku harus mencari seseorang untuk menyelamatkannya. Kau gila. Kau masih saja berpura-pura menjadi putri orang terkaya sekarang. Bukankah kau sudah cukup membuat keributan? Adapun pacar kecilmu, kau hanya berdarah. Kau tidak akan mati dalam waktu dekat. Dasar binatang, kau akan menerima balasan. Siapa yang kau sebut binatang? Tapi aku memperhatikanmu barusan. Muda dan cantik. Dengan bentuk tubuh yang bagus. Kau bukan. Masih utuh kan? Apa yang ingin kau lakukan? Lagi pula tidak ada orang lain di sini. Pacarmu juga sudah tidur. Bukankah aku akan melakukan apapun yang aku mau? Tolong. Tolong aku. Kakak, akhirnya kau tiba. Aku sangat senang. Hei adik kecil. Di mana putriku? Apa kau melihatnya? Tentu saja aku melihatnya. Dia persis sepertimu. Namanya juga anak kecil. Ini pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Aku takut dia akan gugup. Aku membiarkannya tinggal di kamar pribadi untuk beristirahat dulu. Apa kau ingin menemuinya? Kau masih yang paling perhatian. Ayo masuk. Ayo pergi. Tolong. Tolong. Kenapa aku seperti mendengar Luonan meminta bantuan? Kakak, jangan salahkan aku. Grup Black Gold hanya bisa menjadi milikku. Apa yang kau lakukan? Gue bikin akan segera datang. Dia hampir masuk. Jika dia masuk, rencana kita malam ini akan hancur total. The Ibu, film was translated and aku tidak narrated melakukan by apa-apa. M-Media. Dia hanya mencoba lari. Aku baru saja berhasil menaklukkannya. Hentikan. Orang macam apa kau ini? Aku ini ibumu, masa aku tak tahu? Kau tidak bisa berjalan lurus saat melihat wanita. Baiklah, perjamuan akan segera dimulai. Cepat bereskan gadis malang ini. Untukku. Memanggilku bibi itu menjijikkan. Ya, Aku mohon padamu. Guyan berdarah banyak. Tolong biarkan aku keluar. Aku tidak mengakui hubungan ini lagi. Aku cuma minta kau, biarkan kami pergi. Aku mohon padamu. jadi kenapa kalau dia berdarah? Jika dia mati di sini, tidak ada yang akan peduli padanya. Mengerti? Aku berjanji pada kalian berdua. Setelah aku keluar, aku tidak akan melaporkanmu. Aku tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Aku hanya memintamu untuk membiarkan kami pergi. Baiklah, membiarkanmu pergi. Jangan harap. Saat aku membuangmu dulu. Kau seharusnya bisa mengurus dirimu sendiri. Kalau bukan karena kau masih hidup. Grup Black Gold sudah lama menjadi milikku dan anakku. Sayang sekali. Lafet 82 ini jadi sia-sia. Kau sudah tahu. Kau tahu segalanya.
Tentu saja aku tahu segalanya. Kenapa? Keponakanku yang bodoh. Sekarang, aku akan memberitahumu jawabannya. Kau dan ibumu pergi ke neraka untuk mencari jawabannya. Awasi mereka. Aku akan keluar untuk mengumumkan sekarang. Aku adalah grup Black Gold. Pewaris tunggal. Baik, Ibu. Dijamin misi selesai. Anggur yang enak. Jangan berani-beraninya kau menyia-nyiakannya. Berhenti. Lepaskan dia. Binatang. Kau sudah bangun. Ronan cepat pergi. Berhenti di situ. Sialan kau. Guyan, Masih mencoba lari. Mencoba lari. biarkan dia pergi. Guyan, bangunlah. Cepat-cepat pergi. Cepat masuk. Biarkan ibumu menyelamatkanmu. Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Cepat masuk. Aku akan menghentikannya. Aku akan melawannya sampai mati. Selama bertahun-tahun, kontribusi yang telah kubuat untuk grup. Semua orang telah menyaksikannya. The film was translated and Memang benar. narrated by M. Selama Media. bertahun-tahun, Tuan Muda Gu telah berkontribusi banyak pada grup. Tuan Mudaku, kami selalu mendukungmu. Aku sudah berkorban banyak untuk grup ini. Malam ini, kakak perempuanku telah memutuskan untuk menyerahkan posisi itu kepadaku. Aku merasa apa yang dikatakan Tuan Muda Gu seharusnya benar. Kedua saudari itu, hubungan mereka selalu sangat baik. Tuan Gu, sangat mungkin dia akan menyerahkan posisi Tuan kepada Tuan Mudaku. Dia berbohong. Aku, Guru Wonan, adalah satu-satunya pewaris grup Blood Gold. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Melihatku tidak mati. Kau sangat terkejut, bukan? Ini surat pengalihan saham dari Tuan Grup Blood Gold. Surat pengalihan saham langsung. Aku, Guru Wonan, adalah satu-satunya pewaris grup Blood Gold. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa punya perjanjian saham. Lihatlah pakaian mewahnya. Kontrak ini tidak mungkin palsukan. Dia cukup percaya diri. Sepertinya, itu juga bukan palsu. Dia bisa punya perjanjian saham. Apa yang terjadi? Ini diberikan langsung kepadaku oleh ibuku, Gu Biru yang mencoba membunuhku. Luka di tanganku adalah buktinya. Sungguh konyol. Aku adalah adik kandung Tuan Gu. Bagaimana bisa aku tidak tahu bahwa dia akan menyerahkan perusahaan kepadamu? Luka apa? Apa kau pikir dengan mengambil kontrak palsu ini dan mengarang luka, kau bisa menipu semua orang di sini? Tepat sekali. Kami sudah terlalu sering melihat trik seperti ini. Apa kau pikir dengan cara ini, kau bisa lolos begitu saja? Apakah kontraknya asli atau palsu? Kau akan tahu jika kau datang dan melihatnya. Aku percaya Tuan Muda Gu. Kontrak ini pasti palsu. Berani kamu menipu kami dengan kontrak palsu. Kamu kira kami bodoh? Aku memberitahumu, memalsukan kontrak adalah kejahatan serius. Penjaga tangkap dia. Mereka berpura-pura luka untuk memeras pantas mati. Kontrak asli terbukti setelah diperiksa. Pasti ada seseorang dari grup Black Gold di sini. Tidakkah kau mengenalinya? Ini asli. Ini asli. Mungkinkah dia benar-benar pewaris grup? Kami tentu salah menilai sebelumnya. Memang penampilan bisa menipu. Tidak mungkin. Kontraknya ada di sini. Apalagi yang tidak kau percaya, kau pasti mencuri ini. Awalnya kupikir kalian para pengemis hanya ingin masuk ke kelas atas kami untuk mengganggu perjamuan. Aku tidak menyangka kalian para pencuri berani mencuri segel resmi dan memalsukan perjanjian pengalihan saham. Mencuri stempel resmi, memalsukan kontrak adalah kejahatan serius. Ya, keamanan tangkap dia.
Tidak, aku tidak mencurinya. Aku adalah putri kandung Gu Biking, yang hilang selama bertahun-tahun. Ibuku sendiri yang memberiku kontrak ini. Sebaliknya kau mencoba membunuh. Kaulah yang benar-benar menyimpan niat buruk. Kau. Aku ingat sekarang. Selama bertahun-tahun, Tuan Gu telah mencari putrinya. Mungkinkah dia? Lagi pula, perjamuan malam ini, perjamuan serah terima perusahaan bagi pewaris. Mengingat situasi saat ini, wanita ini memang putri Tuan Gu. Baru saja dia bilang Tuan Muda Gu mencoba membunuh. Melihatnya sekarang yang penuh luka. Ini mungkin benar-benar terjadi, bukan? Dia bukan anak perempuan kakakku. Dia berbohong. Aku punya bukti. Lihat. Foto-foto ini. Semuanya adalah foto-foto gadis ini. Foto kehidupan tumbuh di desa. Dan foto-foto dari sekolah. Gadis ini telah tinggal di pedesaan sejak kecil. Ibunya hanyalah seorang wanita desa. Dia adalah wanita kaya asli. Dia sama sekali bukan bangsawan manja. Wanita kaya dan cantik ini ingin mengklaim bahwa dia adalah putri kakakku. Dia hanyalah orang gila. Aku diculik saat masih kecil. Aku tumbuh besar di desa pegunungan. Mereka adalah orang tua angkatku, ibu kandungku. Baru saja menemukanku. Aku tidak berbohong. Aku sungguh putri kandung Gu Biking. Kau masih berbohong? Apakah kakakku punya anak perempuan? Atau apakah putrinya sudah ditemukan? Aku yakin semua yang hadir. Aku yang paling tahu. Sejak putri kakakku hilang, terlalu banyak yang datang menyamar. Dan kau adalah orang dengan akting terburuk. Kaulah yang berbohong. Ibuku akan segera tiba di sini. Maka kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Baru saja dalam perjalanan ke sini, aku bahkan mendengar ibuku menyebutmu. Aku ingin segera bertemu denganmu. Aku sungguh tidak menyangka kau ternyata orang seperti ini. The film was translated Ibuku and akan segera narrated tiba di by sini. M Media. Begitu dia tiba, kebohonganmu akan terbongkar dengan sendirinya. Aku menasihatimu, jangan menunggu lebih lama lagi. Ibumu tidak akan datang. Apa maksudmu? Akan kuberitahu sejujurnya. Ibumu sudah kubunuh sejak lama. Jasadnya kurasa pasti sudah dingin. Sedangkan kau, sebaiknya kau segera menyusulnya. Gu Biro, itu adikmu sendiri. Kau berani membunuhnya. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Penjaga. Jangan bertindak sembarangan. Semuanya, aku sungguh putri kandung ibuku. Gu Biro lah yang menyimpan niat buruk. Dialah yang seharusnya ditangkap. Masih mencoba berdebat. Cepat seret dia keluar untukku. Patahkan anggota tubuhnya, lempar dia ke jalan jati pengemis. Pergi. Lepaskan aku. Berhenti. Ibu, Ruonan. Kau baik-baik saja. Biro, jelaskan dirimu. Apa yang terjadi di sini? Kakak, kenapa kau di sini? Kau ternyata tidak mati. Kakak orang baik diberkati surga. Aku sangat senang. Kau ternyata tidak mati. Sangat senang. Gu Biro, aku tidak punya hati sekejam dirimu. Adik yang hendak membunuh kakaknya sendiri. Jika aku tidak membuat persiapan lebih awal, aku pasti sudah mati di tanganmu, wanita jahat. Tuan Gu, apakah Anda ingin saya bertindak? Tuan Gu, Tuan Kota, tolong tunggu. Aku tidak percaya ini benar. Jika itu benar-benar Biro, aku akan menanganinya. baiklah. Kalau begitu hati-hati. Aku kirim orang jaga kamu diam-diam.
Kakak, apa yang kau katakan? Wanita jahat apa? Kakak, kenapa kau melakukan ini padaku? Dari kecil sampai sekarang, kau tidak pernah memukulku sekalipun. Untuk merebut grup Black Gold, kau tidak ragu meracuni aku dan Ronan. Kami adalah kakak kandung dan keponakanmu sendiri. Kau benar-benar punya hati yang kejam. Jadi Nona Ronan mengatakan yang sebenarnya. Betapa mengerikan. Dia benar-benar menyakiti keluarganya sendiri. Wanita jahat sekali. Ya, aku ingin membunuhmu. Apa yang bisa kau lakukan? Apa yang kau andalkan? Kenapa kau melakukan ini padaku? Dulu dia mencari putrinya tanpa hasil. Kehilangan semangat. Akulah. Aku sendiri yang mendukung perusahaan. Kenapa sekarang kau yang memutuskan? Berikan kepada siapapun yang kau suka. Aku keberatan. Tepat sekali. Ibuku selama bertahun-tahun ini mengabdikan hati dan jiwa pada perusahaan. Mengapa ahli warisnya lagi orang tak berguna tanpa kontribusi? Tepat sekali. Aku juga memiliki separuh perusahaan. Aku memberitahumu, kau harus mengalihkan ekuitas kepadaku. Kalau tidak, kita berdua tidak akan tenang. The film was Kakak, biar ku translated beritahu. and narrated by M Media. Di tanganku, aku memegang banyak rahasia industri. Jika aku pergi, aku akan bawa semua koneksi dan sumber daya bersamaku. Begitukah? Lihat baik-baik. Ini yang kau lakukan bertahun-tahun. Bukti tindakan Al-Emkuian demi keuntungan pribadi. Ini kontribusimu pada perusahaan. Dewan Perencanaan Grup Black Gold. Dan juga, ini negatif percobaan pembunuhanmu padaku. Berikan padaku, ini pasti palsu. Kau memalsukannya. Ini pasti palsu. Apakah aku memalsukannya atau tidak? Saat petugas penegak hukum tiba, sekali lihat mereka tahu. Kakak, kau bahkan memanggil polisi. Kakak, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tahu aku salah. Kakak, Bibi, Anda tidak bisa sekejam itu dalam tindakan Anda. kakak, berhenti bicara omong kosong padaku. Kau menggelapkan dana publik, menganiaya putriku, dan bahkan mencoba melecehkannya. Aku beritahu kau, kau tak bisa lindungi dirimu sekarang. Kakak, kami benar-benar tahu kami salah. Tolong ampuni kami. Kakak, ampuni kami. Ruanan, kini kau yang tentukan. Penjaga, bawa Gubiru pergi, penjarakan dia, dan hakimi dia dengan berat. Kakak, tolong ampuni kami. Kami tahu kami salah. Bibi, kami salah. Bibi. Umumkan bahwa mulai hari ini, Ruonan akan resmi menjadi tuan perusahaan. Aku tidak menerimanya. Kakak, kau untuk masalah sekecil itu, untuk wanita itu, kau memukulku. Seorang wanita masalah kecil. Kau wanita beracun. Nilai-nilaimu benar-benar menyimpang. Berani katakan itu lagi dan lihat apa yang terjadi. Dulu, kau menculik dan menjual putriku, menyebabkan kami ibu dan anak terpisah. Selama lebih dari 1 dekade, kau benar-benar pantas mati. Semuanya. Aku punya beberapa dokumen di tanganku. Ini adalah bukti kunci dari kasus hilangnya putri Tuan Gu saat itu. Silakan lihat. Ini buktinya. Ini nyata. Tuan muda Gu ikut serta dalam kasus penculikan waktu itu. Dan bahkan melakukan pembunuhan berencana. Apakah Anda melihat itu? Ini pasti jebakan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Pemalsuan. Gu Biro. Sekarang buktinya sudah jelas. Beraninya kau masih menyangkalnya. Hal yang terjadi waktu itu, aku sudah menyelidiki semuanya jelas. Waktu itu, kakakmu dan aku hanya punya 1 anak. Itu adalah Ronan. Kau bersekongkol dengan orang lain untuk mencuri anakku. Menyebabkan kami ibu dan anak terpisah selama lebih dari 1 dekade. Semua demi kau dan putramu. Demi keinginan egoismu. Kakak. Kakak. Aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tak seharusnya inginkan uang perusahaan. Aku tak seharusnya lakukan itu. Kakak, tolong maafkan aku. Maafkan. Kau melukai putriku. Membiarkannya berkeliaran lebih dari 10 tahun. Kau menyebabkan kami ibu dan anak terpisah selama lebih dari 10 tahun. Mengapa aku harus memaafkanmu? Kakak, aku benar-benar tahu aku salah.
Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku pasti beri kompensasi baik untuk Ruonan. Aku salah kakak. Kau tidak pantas mendapatkan kesempatan. Bibi kami salah. Demi dedikasi bertahun-tahun ibuku pada perusahaan, aku telah mengabdikan bertahun-tahun untuk. Tolong biarkan ibuku pergi. Melepaskanmu. Mengapa aku harus melepaskanmu? The Dan film selama was 20 tahun translated lebih ini, and siapa yang narrated sudah by melepaskanku? M-Media. Siang dan malam. Aku memikirkan putriku. Aku bertanya-tanya, apakah dia baik-baik saja? Apakah dia terluka? Apakah dia mengalami kesulitan? Bisakah kau mengerti? Rasa sakit yang kutanggung bertahun-tahun ini, Gubiro. Aku memberitahumu. Untuk masalah ini, aku sama sekali tidak akan melepaskanmu. Kakak aku benar-benar salah, tolong lepaskan aku. Pergi. Tolong jangan. Bibi aku salah. Bibi. Ruonan. Pergi bersiaplah. Gaun yang sudah kusiapkan untukmu. Nona Ruonan benar-benar memiliki aura seorang tuan. Dia benar-benar pantas menjadi putri tuanku. Ruonan. Kau melakukannya dengan baik. Terima kasih, Ibu. Selamat, Nona Ruonan. Selamat grup Blood Gold. Mulai hari ini, aku akan memimpin grup Blood Gold menuju masa depan yang lebih gemilang. Hidup Nona Ruonan. Hidup grup Black Gold.